Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang teman-teman praktikan statistik ilmu sosial tahun 2020 di acara praktikum SISOS acara 4, maaf. Jadi di acara 4 ini kita bakal bahas uji McNemar ya teman-teman. Buat teman-teman bisa dibuka file panduan praktikum SISOS-nya ada di halaman 7. Nah, di file panduan itu kan tulisannya uji Wilcoxon yang ada contoh kasusnya itu. Tapi sebenarnya contoh kasusnya itu digunakan buat uji McNemar ya teman-teman. Nah, jadi di sini langsung kita lihat aja, kita baca contoh kasusnya. Di sini ada contoh kasus yaitu suatu penelitian ingin mengetahui kemungkinan perubahan persepsi petani tentang penggunaan pupuk organik sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan dengan pendekatan massal. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel 60 petani secara acak. Dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, di sini ada hasilnya. 22 petani berubah persepsinya dari tidak suka menjadi suka. 13 petani tetap suka, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan. 10 petani tetap tidak suka, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan. Dan yang terakhir, 15 petani berubah persepsinya dari suka menjadi tidak suka. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 5% atau alfa sama dengan 0,05. Nah, langsung aja kita buka aplikasi SPSS-nya. Oke, SPSS. Nah, teman-teman bisa buka dulu aplikasi SPSS-nya, SPSS 25-nya. Nah, di sini aku udah ngisi duluan tadi buat variable view-nya seperti biasa. Ada variable view, ada data view. Sebelum mulai kita isi dulu variable view-nya. Jadi di sini kita ngisi variabel satunya sebelum penyuluhan, variabel 2-nya sesudah penyuluhan. Kemudian yang ketiga ada frekuensi. Nah, untuk variabel sebelum dan sesudah kita isi value-nya ada 2. Buat angka 1 itu melambangkan tidak suka dan angka 2 melambangkan suka. Ini untuk yang sesudah penyuluhan juga sama ya, value-nya kita ngisinya. Nah, cara ngisinya seperti biasa, misal gini, suka-suka gini. Nah, gitu. Nanti kalau mau hapus ya tinggal di remove. Oke. Langsung lanjut, measure-nya tetap sama-sama yang sebelum dan sesudah nominal, dan yang frekuensi itu measure-nya scale. Oke, langsung kita masuk ke data view. Nah, di sini aku udah input juga datanya tadi teman-teman. Teman-teman tinggal samain aja. Seperti biasa, buat yang sebelum dan sesudah, kita tetap inputnya angka ya. Jadi nanti 1 itu melambangkan buat yang tidak suka dan yang 2 itu melambangkan buat yang suka. Nah, jadi ini kan yang pertama nih dari tidak suka. Dari tidak suka menjadi suka ada 22 nih. Kemudian dari suka dan tetap suka ada 13. Terus dari tidak suka tetap tidak suka ada 10 petani, dan yang terakhir ada dari suka menjadi tidak suka ada 15 petani. Nah, kalau teman-teman udah input datanya, langsung sebelum kita klik analyze, kali ini kita pencet dulu data weight case. Nah, ini sebelumnya aku udah masukin duluan. Nah, ini jadi frekuensi. Ini kita di awalnya di sini kita pencet dulu weight case by, frekuensinya kita masuk ke frekuensi variabel, terus klik OK. Nah, ini udah keluar outputnya. Terus kita klik analyze, non parametric test, legacy dialog, terus to relate sample. Langsung di sini ada Wilcoxon, kita centang McNemar aja. Terus tadi aku juga udah masukin. Nah, ini jadi dua-duanya dimasukin ya teman-teman sini, sebelum dan sesudah. Optionnya jangan lupa deskriptifnya dicentang, terus klik continue. Terus klik OK deh. Nah, ini udah keluar ya teman-teman. Langsung aja kita lihat nih. Langsung kita masuk ke sini aja ya tabel ini ya. Nah, di sini kan
dijelasin nih. Sama seperti yang tadi, dia cuma ngejelasin ulang lagi tidak suka, tetap tidak suka ada 10, tidak suka menjadi suka ada 22, suka menjadi tidak suka ada 15, suka tetap suka ada 13 petani. Nah, di sini nih isi utamanya. N ini jumlah ininya apa namanya? Jumlah sampelnya ada 60. Kemudian ini chi-square atau istilahnya kalau kita ngitung pakai cara manual itu ini x kuadrat hitung. Ini 0,973. Kemudian ini asim sig-nya 0,324. Nanti ini bakal kita gunain buat ngerjain interpretasi. Langsung lanjut ke interpretasi. Oke, ini dia. Nah, di awal seperti biasa kita buat dulu hipotesisnya ya teman-teman. Ini di file buku panduan juga udah ada. Ini aku cuman ngopi sama tak rapiin dikit lagi. Nah, di sini H0 kemungkinan petani berubah persepsi dari tidak suka menggunakan pupuk organik menjadi suka menggunakan pupuk organik adalah sama dengan kemungkinan petani berubah persepsi dari suka menggunakan pupuk organik menjadi tidak suka menggunakan pupuk organik, atau persamaannya PA sama dengan PD. Kemudian HA-nya itu kemungkinan petani berubah persepsi dari tidak suka menggunakan pupuk organik menjadi suka menggunakan pupuk organik lebih besar daripada kemungkinan petani berubah persepsi dari suka menggunakan pupuk organik menjadi tidak suka menggunakan pupuk organik, atau persamaannya PA lebih besar daripada PD. Kemudian poin kedua, tingkat signifikansi dan kriteria pengujian. Nah, ini alfanya tadi udah dikasih tahu di soal, 0,05 atau 5%. Nah, kita pakainya tabel C ya buat uji McNemar. Terus ini DB atau bahasa Inggrisnya DF, degree of freedom atau derajat bebas. Kita ngitungnya ini N kurang 1. N-nya itu jumlah variabelnya ya teman-teman. Variabelnya ada 2. Jadi tidak suka dan suka. Jadi N kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi DB atau DF-nya itu 1. Nah, buat cara mengetahui X kuadrat tabelnya atau chi-square tabelnya itu, nih, ini kan DB-nya 1 tadi udah diketahui nih, ini 1. Terus alfanya 0,05, jadi kita tarik garis di sini, seret, ketemunya di sini 3,84. Jadi X kuadrat tabelnya itu sama dengan 3,84. Nah, ini kriteria pengujiannya. H0 diterima jika X kuadrat hitung kurang dari sama dengan X kuadrat tabel. Atau H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel. Atau HA-nya yang diterima. Atau juga bisa ini H0 diterima jika asim sig lebih dari sama dengan alfa. Atau H0 ditolak jika asim sig kurang dari alfa. Atau nanti HA-nya yang diterima ya teman-teman. Lanjut ke hasil. Nah, berdasarkan tabel tes statistik dari SPSS dapat diperoleh informasi X kuadrat hitung atau chi-square tadi yang udah kita lihat di output tadi 0,973. Kemudian nilai asim sig-nya tadi 0,324. Langsung kita masuk ke kesimpulan atau keputusan. Sesuai dengan kriteria pengujian, karena X kuadrat hitung kurang dari 3,84. Nah, tadi kan X kuadrat tabelnya 3,84. X kuadrat hitungnya 0,324. Jadi X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel. Nah, maka dari itu H0-nya diterima atau HA-nya yang ditolak. Yang berarti bahwa kemungkinan petani berubah persepsi dari tidak suka menggunakan pupuk organik menjadi suka menggunakan pupuk organik sesudah mengikuti penyuluhan adalah sama dengan kemungkinan petani berubah persepsi dari suka menggunakan pupuk organik menjadi tidak suka menggunakan pupuk organik sesudah mengikuti penyuluhan. Berarti juga bahwa kegiatan penyuluhan dengan pendekatan massa tentang penggunaan pupuk organik menjadi sia-sia atau tidak perlu dilakukan karena memang nggak ada perubahannya ya teman-teman. Atau juga kita bisa ambil keputusan dari nilai sig. Nah, hasil nilai sig dengan menggunakan program SPSS adalah ini tadi 0,324 di output tadi udah ada juga, atau lebih besar dari alfa. Alfanya kan 0,05. Jadi sesuai dengan kriteria pengujian. Nah, nilai asim sig-nya kan lebih besar dari alfa 0,05. Jadi sama juga. H0 diterima atau H-nya yang ditolak.
Tadi kesimpulannya juga sama, bla bla bla, ini panjang, bisa dibaca sendiri. Nah, kesimpulannya, perhitungan X kuadrat hitung ternyata sesuai dengan perhitungan nilai SIK menggunakan program SPSS. Ini kayak perbandingannya. Jadi kita ngitung sendiri atau pakai program SPSS itu sama. Nah, ini buat keputusan dan kesimpulannya. Buat di modul kan ini yang di bagian perhitungan X kuadrat, hasil atau perhitungan X kuadrat itu kan pakai rumus hitung manual. Tapi kan kita di sini nggak perlu hitung manual. Hasilnya udah bisa langsung kita dapat nih X kuadrat hitungnya dari SPSS. Mungkin dari aku untuk acara yang uji McNemar sampai sini dulu. Sekian. Nanti kalau ada yang bingung-bingung bisa ditanyain di praktikum besok. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.